Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ucapin terima kasih ya kepada Rumah Sakit Arya Kemayoran buat para nakes dan para dokter yang sangat luar biasa. Yang namanya nakes itu semuanya sabar, tenang, dan dokter pun juga sama. Dokter itu kan datang sekitar jam 10, jam 11 lah. Dia tenang, sabar. Oh ya, Bapak butuh apa? Oh ya, Bapak butuh ini. Jadi kita dikasih obat-obat ya, kalau ada yang gula kemudian dikasih buat suntikan gula, ada yang darah tinggi kemudian dikasih obat tambahan. Dari apa yang kemudian saya bikin itu kan, saya pakai buku gambar itu, saya bikin apa yang lucu-lucu kan, itu saya tulis buat Suster Anissa, rekomendasi buat laki-laki jomblo, soleh dan kaya. Nakes adalah idola para laki-laki setia. Tulis, ternyata hal yang lucu aja yang saya bikin kan. Kemudian saya tulis lagi, oh itu apa ya, recommended kan. Ya intinya saya pengen mereka senang aja, karena rata-rata kan mereka punya IG kan, yang kemudian bisa mereka tayangin di situ. Terus kemudian saya pasang, waktu itu saya bilang IG saya dedikasikan kepada nakes dari Hermina Kemayoran karena sudah membantu menyelamatkan saya. Melalui Hermina lah Allah mengirim saya ke sini. Setiap orang pasti punya pengalaman ketika dia jadi penyintas. Jadi saya juga ingin memberikan sebuah pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama adalah ketika kemudian kita ternyata positif COVID-19, yang kita lakukan adalah pertama kali adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa si virus itu tidak dapat makanan. Sampai satu hari itu kita mempersiapkan obat dan segala macam. Tapi kalau minum air boleh, hindari makanan yang rasanya manis atau gula, karena makanan dari virus itu adalah glukosa. Lalu yang kedua adalah proses terapi ataupun healing ketika obat sudah masuk. Biasanya orang yang sakit itu dia punya beban psikologis karena dia pengen sembuh. Nah, kalau saya belajar karena kebetulan saya di Islam, saya biasanya berzikir. Nah, itu membuat yang pertama, kalau terus berzikir berulang-ulang itu seperti kita mendapatkan sebuah terapi ataupun healing. Nah, itu membuat hati kemudian buat jadi tenang, pikiran jernih gitu. Itu terus bisa dilakukan. Lalu yang ketiga adalah kita justru jadi pasien, jangan mau jadi pasien, kita harus juga bermanfaat buat orang. Bantulah orang sebanyak-banyaknya gitu. Banyak orang. Kalau saya terus terang, saya coba kontak beberapa teman yang mereka butuh sesuatu, saya kasih. Ternyata perasaan kemudian kita bisa membantu orang lain di luar ataupun berada di lingkungan kita, itu adalah perasaan positif yang membuat kita menjadi cepat untuk sembuh. Lalu yang keempat, kalau berdoa nggak pernah minta sembuh. Saya minta kepada Allah, saya minta saya ikhlas, apapun yang Allah berikan saya ikhlas. Nah ternyata ketika saya ikhlas, Allah itu memberikan yang terbaik. Kalau kita minta sembuh, setiap hari saya selalu menuntut pengen ini. Perasaan beban untuk bisa sembuh itu ternyata itu membebani diri kita secara psikologis. Tapi kalau misalnya kita ikhlas, apapun bentuknya, ini adalah merupakan yang terbaik yang Allah berikan. Justru itu yang membuat kita menjadi jauh lebih baik. Itu saja tips saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.